ke-16 adalah hari pertama pembukaan kembali 8 industri hiburan. Kepolisian Wanhua Taipei meningkatkan inspeksi di malam hari dan menemukan 21 orang tidak menerapkan sistem mekanisme terpadu. Selain itu, JJJ juga menetapkan pelanggan setidaknya harus divaksinasi 14 hari dosis pertama, tetapi terdapat pelanggan yang tidak membawa kartu kuning sehingga informasi mereka kemudian dicatat untuk ditindak sesuai ketentuan. 现在这个规定是进来这种地方需要接种证明你现在没办法出示接种证明，我们依规定还是给你登记住，我们要抄起来。 Polisi di seluruh Taiwan dikerahkan untuk menjaga keamanan, terutama untuk pub terkenal seperti Golden Jaguar untuk memastikan apakah pelaku usaha dan pelanggan mengenakan masker dan membawa kartu kuning. Sementara mengingat terjadinya banyak insiden perkelahian di Taichung, Kepala Kantor Polisi Kaohsiung secara pribadi membawa satuan tugas untuk memperkuat inspeksi dan mencegah keonaran tamu setelah mabuk. Kepolisian Kaohsiung juga memperluas inspeksi jalan untuk mencegah pengemudian mabuk. Inspeksi kali ini akan berlanjut hingga tanggal 20 untuk mencegah industri hiburan menjadi celah pencegahan pandemi atau sumber kekerasan jalanan. Taiwan mencatat penambahan 5 kasus COVID-19 dari luar negeri pada tanggal 17. Di samping itu, JJJ mengumumkan warga yang menerima vaksin AZ pada dosis pertama dapat mendaftar untuk penyuntikan vaksin BioNTech atau Moderna per tanggal 18. Selain itu, berhubung awak pesawat terbang harus sering melakukan tes usap invasif, banyak awak kapal mengalami hidung berdarah selama penerbangan yang dikhawatirkan mempengaruhi keselamatan penerbangan. Untuk itu, Kementerian Transportasi dan Komunikasi telah menyarankan CCC untuk menggantikannya dengan tes air liur. Tetapi ada dokter yang berpendapat sensitivitas air liur tenggorokan dalam mendeteksi virus lebih rendah dibanding tes usap nasofaring. Tetapi jika diterapkan, maka disarankan untuk perbanyak jumlah tes untuk meningkatkan efektivitas deteksi. Konferensi video antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berakhir pada tanggal 16. Setelah pertemuan, media pemerintah Tiongkok Xinhua News Agency menyampaikan Biden menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi pernyataan Gedung Putih tidak menyebutkan hal tersebut. Ketika ditanya media, Biden untuk pertama kalinya menyatakan dukungan AS terhadap Undang-Undang Hubungan Taiwan dan menyatakan bahwa dia itu independen dan ditentukan dirinya sendiri. Kata independen ini memicu diskusi panas. Sebelum naik pesawat, Biden segera mengklarifikasi bahwa kebijakan terhadap Taiwan tidak berubah. We are not encouraging independence, we're encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires. And that's what we're doing. Let them make up their mind. Joe Biden menegaskan bahwa maksudnya adalah mengizinkan Taiwan untuk membuat keputusannya sendiri. Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan juga menyebutkan isi pertemuan dalam forum bahwa kedua belah pihak menghabiskan banyak waktu membahas masalah selat Taiwan. Biden kembali menegaskan mendukung kebijakan satu Tiongkok di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan, 3 komunike AS Tiongkok, dan 6 jaminan. Setelah merapikan buku-buku, seorang pustakawan bernama Raden di Pulau Jawa mengendarai motor roda tiganya ke pedesaan untuk memulai hari perpustakaan sampahnya setiap hari Senin. Anak-anak dapat meminjam buku dengan imbalan sampah. 2016 dengan kita dimodali motor roda 3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan buku-buku dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Purbalingga serta Provinsi Jawa Tengah dan Perpustakaan Nasional, kita mencoba mengkolaborasikan, menjalankan kedua-duanya dalam satu kegiatan. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf anak-anak di pedesaan Indonesia, Raden memilih satu hari setiap minggu selama 5 tahun terakhir mengelilingi pedesaan dengan motor roda tiganya agar anak-anak bisa mengumpulkan sampah untuk meminjam bukunya. Di samping menanam budaya membaca dan mengurangi waktu bermain internet, juga menambah kesadaran akan pelestarian lingkungan pada anak. Setibanya motor roda 3 di lokasi, anak-anak akan berhamburan dengan sampah-sampah yang dikumpulkan untuk meminjam buku bacaan. Hal ini juga membuktikan keberhasilan dari kerja keras Raden selama bertahun-tahun. Tetapi perpustakaan setempat juga mengungkapkan masih terdapat kesulitan dalam mengembangkan budaya perpustakaan di Indonesia. Banyak sekolah yang berhenti karena wabah COVID dalam 2 tahun terakhir yang menyebabkan kinerja membaca anak berada di bawah standar minimum Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang merupakan imbas pandemi pada pendidikan siswa. Perpustakaan keliling Raden membantu menumbuhkan budaya membaca yang juga akan menjadi bibit inspirasi di dalam hati anak.